Nah, sekarang Jason sudah sampai di Cup Noodle Museum dan bisa dilihat bangunannya ini besar banget. Dan di sebelahnya Jason ini adalah patung dari kreator mie instan dan juga founder dari Cup Noodles. Dan namanya adalah Momofuku Ando. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam museumnya melewati pintu yang ada di sebelah kanan itu. Nah, jadi yang ada di dalam museum ini itu pertama-tama pastinya deretan-deretan produk yang masih dijual dan juga yang dijual pada tahun itu. Dan ini adalah deretan yang masih dijual sekarang ini, yang mungkin teman-teman mengetahui adalah yang klasik, yang seperti ini, yang original, satu yang kari dan yang seafood. Itu yang sangat bisa dibilang ikonik dari Cup Noodle sendiri. Tapi sebenarnya Cup Noodle ini dari Nissin. Jadi produk-produk yang di atas ini juga termasuk punyanya kakak adiknya Cup Noodle lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, setelah itu di sebelah sini ini adalah produk-produk yang awalnya dijual tetapi sekarang sudah discontinue. Mau yang limited edition atau mungkin yang rasanya berbeda itu ada di sebelah sini. Seperti yang ini itu yang kolaborasi itu ada di sini semuanya. Nah, tapi kalau misalnya kita maju ke depan, kita ke sebelah sini, ini tuh ada sepertinya adalah sebuah exhibit rumah. Mungkin rumahnya ini dulu miliknya Momofuku Oda-nya dulu ini, membuat dari instan ramen. Tapi kita masuk aja biar kita lebih mengetahui. Nah, jadi ini di dalam Museum Cup Noodle ini tersendiri, ini adalah sebuah exhibit yang menunjukkan research hut-nya saat itu yang pas Bapak Momofuku pertama kali membuat mie instan. Jadi ini adalah research hut-nya, bisa dibilang dapur eksperimennya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah tempat di mana Bapak Momofuku itu membuat mie instan pertama kalinya. Jadi ini bahan-bahannya di sebelah sini ada telur, ini ada penggilingnya. Setelah itu kalau misalnya ngerebus itu dia di sini. Dan ini di mana dia mencoba untuk menyetim, sepertinya ngetim. Nah, ini adalah di mana tempat dia ngoreng. Kalau dilihat dari sini, ini ada proyektornya, ini menunjukkan bagaimana dia pertama kali menemukan caranya. Ini proyektornya sebelah mana? Sebelah sini. Dan ini emang kelihatan simple banget. And every great things starts in a simple way. Ini bisa ditunjukkan dengan tempat ini juga. Nah, sekarang kita akan keluar dan melihat-lihat di luar. Nah, jadi ini juga ditunjukkan di dinding sebelah sini adalah cerita di mana Cup Noodle ini bisa mulai. Dan ini ceritanya dimulai pada tahun 1945 setelah Perang Dunia. Itu Jepang terkena krisis pangan dan Bapak Momofuku Ando itu melihat orang-orang mengantri untuk mendapatkan beras dan juga pangan-pangan yang mencukupi mereka. Tapi karena kekurangan, akhirnya dia memutuskan untuk mencoba membuat sesuatu yang bisa dimakan sama orang dengan cepat. Dan dimulailah pada tahun 1945. Setelah itu ini
sepertinya adalah bahan-bahan yang digunakan sepertinya dan cara membuatnya. Nah, jadi mungkin saya tidak bisa berbahasa Jepang, tetapi saya akan coba untuk menjelaskan ya. Jadi dimulai dengan bumbu-bumbu yang dipakai. Setelah itu dicampur, mungkin dicampur lagi, masukkan mie-nya, dan jadilah mie yang enak. Tapi ini yang paling penting di museum ini adalah museum ini itu interaktif. Jadi misal kita mau melihat tentang apa-apa, itu kita tinggal memutar yang ada putarannya seperti ini. Seperti di sebelah sini itu ada tulisan-tulisan yang bisa diganti kalau misalnya kita memutar. Kalau yang ini kita bisa baca, yaitu oishi, maksudnya enak. Setelah itu di sini kalau Chinese anjen, tapi kalau misalnya Jepang kurang tahu. Nah, ini bisa diganti dan rasanya cuma ada sampai 5 tulisan. Nah, setelah itu di sini ini bisa diputar lagi untuk membuka pintu ini. Dan kalau dibuka, ini adalah mesin penggiling yang dipakai untuk membuat mie-nya. Ini bisa dilihat adonan masuk di atas dan keluar mie di bawahnya. Tapi di sebelahnya ada pintu lagi yang kita bisa buka. Dan ini adalah mesin pakai laminating yang pertama kali digunakan untuk membuat cup noodles. Awalnya bukan cup noodles tapi instan ramen seperti itu. Ini adalah iklan dari Nissin, bisa dibilang nih iklan instan ramen pertama dari Nissin ini. Setelah itu ini salah satu contoh di mana chicken ramen atau mungkin Nissin ramen ini dijual. Itu kayak gini packagingnya. Ini bisa tembus ya. Nah, ini pada tahun 1960 ini Nissin mulai ekspansi, berjualan di supermarket atau toko-toko yang lebih besar, dan ini dimulai ekspansinya dari sini. Setelah itu Nissin juga mulai jualan produk-produk lainnya seperti susu. Dan di sini juga ada produk-produk lainnya juga. Ini mulai ada pabriknya Nissin untuk membuat chicken ramennya. Ini packaging saat itu. Dan sepertinya ini headquarternya.